Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan menyampaikan satu kisah tentang Buya Hamka ketika beliau diundang sebagai tamu kehormatan di Amerika Serikat. Nah, kisah ini beliau ceritakan di dalam tafsir Al-Azhar. Pada waktu itu tahun 1952. Usia beliau saat itu sekitar 44 tahun. Nah, ini tentu masih tergolong dalam usia yang muda dan usia-usia produktif. Nah, Buya Hamka di sana beliau tidak ditemani oleh istri maupun anak-anaknya. Beliau berangkat seorang diri. Nah, Buya Hamka bercerita bahwa di sana beliau menginap atau beristirahat di salah satu hotel di wilayah Denver. Nah, ketika beliau ingin beristirahat di hotel tersebut, sebelum beristirahat beliau melaksanakan sholat jamak qashar, maghrib dan isya. Nah, setelah beliau selesai sholat dan ingin beristirahat, tiba-tiba beliau mendengar suara orang mengetuk pintu kamarnya dari luar. Kemudian Buya Hamka beranjak dan membuka pintu tersebut. Dilihatnya ada seorang pelayan hotel. Nah, apa yang disampaikan pelayan hotel itu? Pelayan hotel itu mengatakan kepada Buya Hamka, barangkali tidurnya pada malam itu ingin ditemani dengan seorang perempuan cantik dan muda. Nah, ketika mendengar tawaran itu, Buya Hamka mengakui bahwa batinnya, jiwanya saat itu bergejolak begitu ya. Apalagi beliau tidak ditemani istri dan anak-anaknya. Nah, ketika batinnya bergejolak itu, tiba-tiba Buya Hamka teringat dengan sholatnya. Nah, baru saja beliau melaksanakan sholat jamak qashar, maghrib dan isya. Bahkan bekas wudhu itu masih basah itu ya di wajahnya. Nah, Buya Hamka bergumam kalau beliau menerima tawaran dari pelayan hotel itu, ya meskipun anak istri tidak ada di situ, tapi nanti bagaimana ketika bangun di waktu pagi, kemudian menunaikan sholat subuh, kemudian di dalam sholat itu nanti bagaimana beliau nanti ketika membaca iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana nanti beliau sholat menghadap kepada Allah sementara sebelumnya beliau telah melakukan suatu perbuatan maksiat dan dosa. Nah, ketika Buya Hamka terkenang dengan sholatnya itu, maka dengan tegas beliau mengatakan kepada pelayan hotel itu, tidak, terima kasih. Nah, kemudian Buya Hamka menutup pintu kamarnya dan kembali beristirahat. Kemudian Buya Hamka mengatakan bahwa ketika esok harinya bangun di waktu subuh itu, Buya Hamka merasakan sholat subuhnya pada waktu itu sholat subuh yang paling berkesan bagi dirinya. Nah, teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah kita melihat bagaimana sholat itu benar-benar berfungsi sebagai benteng terakhir ya, bagi Buya Hamka ya, ketika beliau dihadapkan dengan suatu ujian begitu ya, ujian yang boleh jadi akan meruntuhkan bangunan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah kita melihat betapa sholatnya Buya Hamka itu benar-benar membekas di dalam jiwanya. Benar-benar sholat yang beliau kerjakan itu tidak hanya sekedar sholat, tapi sholat yang berkualitas. Nah, sholat yang berkualitas inilah yang kemudian
dapat membentengi kita dari melakukan suatu perbuatan keji dan mungkar. Maka kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat dengan sempurna, sesungguhnya salat itu dapat mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita dapat mengambil pelajaran ya tentang bagaimana salat itu harus dikerjakan secara sempurna supaya salat itu benar-benar berbekas di dalam jiwa kita. Sempurna tata caranya, sempurna gerakannya, sempurna bacaan-bacaannya, sempurna penghayatannya. Nah, kalau kita mendirikan salat dengan sempurna itu, maka salat kita akan berkualitas dan salat kita benar-benar akan berfungsi sebagai benteng terakhir kita manakala menghadapi situasi yang bisa jadi menjerumuskan kita kepada lembah kemaksiatan itu. Nah, teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita perlu memperbaiki sholat kita supaya sholat kita itu berkesan, berkualitas, dan efektif mencegah diri kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Kalau sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, maka banyak kita saksikan orang yang sholat tapi dia tetap melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang hina tersebut. Bukan salah sholatnya, tapi kita yang mengerjakannya tidak secara sempurna. Nah, teman-teman sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah ini benar-benar menginspirasi kita untuk menyempurnakan sholat kita dengan sebaik-baiknya. Demikian video ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.